Oke, Kak Kasma, karena sekarang udah jam 13.10, mungkin saya serahkan proses diskusi ini ke Kak Kasmawati Asri sebagai moderator untuk diskusi publik pada hari ini. Silakan, Kak. Halo, ke suaranya hilang, Kak. Nggak ada suaranya, tidak terdengar. Mm-mm. Coba di mute dulu, kemudian nanti di unmute lagi. Nah, oh ya, coba tes. Iya, sudah Mbak? Oke, ya silakan. Saya serahkan ke Kak Kasmawati sebagai moderator. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Selasa 10 Juni 2025 bersama saya Kasmawati Asri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi publik kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam diskusi publik dengan tema Kedaulatan Pangan di Pesisir dan Perkotaan, cerita dari Jaringan Perempuan Pedesaan Nusantara, bagaimana perempuan di wilayah pesisir dan perkotaan menjaga hak atas pangan di tengah krisis ekologis dan fungsi lahan, dan mahalnya biaya hidup. Kita akan menyimak suara dari akar rumput dari Jeneponto hingga kampung kota tentang bagaimana perjuangan kolektif menjaga kedaulatan pangan tetap hidup. Di sini telah hadir ketiga teman narasumber kita. Izinkan saya memperkenalkannya satu persatu dulu ya. Narasumber kita yang pertama ada Mbak Syarifah Mutmainah dari KPNS Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya Mbak. Betul, Mbak. Selanjutnya narasumber kita yang kedua yaitu yang sama-sama sudah kita kenal dan sudah akrab ya, Mbak Dona dari Bina Desa. Ya Mbak Dona. Lanjut pada narasumber kita selanjutnya atau yang ketiga yaitu Kardiana Safitri. Kardiana Safitri dari KPP Butatoa Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mbak Safitri. Ya, Pak. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung aja ya pada narasumber yang pertama. Bagaimana? Mbak Ina, apakah sudah siap? Baiklah Mbak Ina, kepada waktu dan kesempatan kami silahkan. Mohon maaf, Kak Ina, suaranya masih di mute. Tolong di unmute lagi. Terima kasih. Bentar, Mbak. Udah bagus, Mbak. Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mutmainah dari komunitas KPNS. Jadi, di sini saya akan membawakan salah satu materi PPT, yaitu kedaulatan pangan perempuan.
Apa itu kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan adalah hak setiap manusia atau negara dan masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri. Negara dan rakyatnya harus memiliki kontrol penuh atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Apa-apa saja sih yang ada di kedaulatan pangan? Yaitu kedaulatan pangan bagi perempuan, nelayan, adalah mereka sendiri yang menentukan proses budidaya rumput laut dan perannya sebagai nelayan, termasuk mereka sendiri yang menentukan bibit, apa yang dibudidayakan dan prosesnya seperti apa. Juga pengolahannya sebagai menu konsumsi, begitupun pemasarannya. Nah, saat ini juga berlaku bagi perempuan petani lahan. Mereka sendiri menentukan bibit, pupuk, dan pengolahan sebagainya, seperti menu konsumsi, metode budidaya, dan pemasaran hasil pangan dan tidak ada intervensi dari luar. Next, Mbak. Nah, di sini ada peran perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Perempuan memainkan peran pentingnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan, seperti berbagai dan berikut beberapa ada peran perempuan dalam kedaulatan pangan, yaitu yang pertama, perempuan nelayan dan petani lahan sebagai hasil pangan. Nah, di mana itu ada beberapa hal yang penting, yaitu karena mereka berkontribusi mulai dari proses, dan pasca budidaya. Adapun juga seperti perempuan nelayan, seperti beraktivitas dari luar, dan mulai dari pembuatan bentang, perbaikan jaring, memasang umpan di kail, membersihkan bentang atau jaring, dan mengikat rumput laut. Dan adapun juga hasil tangkapan nelayan yang di laut dan begitupun perempuan petani di lahan. Mereka juga beraktivitas mulai dari menyiapkan benih pengolahan, menanam benih, perawatan panen, dan olahan pemasaran untuk konsumsi. Perempuan yang sangat berperan penting karena mereka yang menentukan dan mengelola pangan sendiri dan dijadikan menu makanan lainnya. Next, Mbak. Hambatan perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Yang pertama, kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya agraria dan pemasaran pangan. Adapun itu, konflik sehingga membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Terus yang kedua, konflik agraria dan pengalihfungsian lahan, yaitu pengalihfungsian lahan dapat menyebabkan perempuan nelayan dan petani sawah kehilangan akses karena terhadap lahan dan sumber dayanya yang mereka butuhkan untuk hidup, seperti yang kita alami, yaitu ada pencemaran laut sehingga kerusakan lingkungan diakibatkan oleh tambak udang. Terus yang ketiga, diskriminasi gender. Diskriminasi gender itu perempuan seringkali menghadapi atau ketidakadilan dalam masyarakat yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk berpartisipasi sebagai perempuan nelayan dan perempuan petani lahan.
Terus yang keempat, kurangnya pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan, yaitu memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang tidak dapat membantu mereka mengingatkan kemampuan dan pengetahuan tentang pertanian pangan. Terus ada juga beberapa di hambatan, yaitu budaya patriarki dan norma sosial. Budidaya patriarki di norma sosial memiliki dampak signifikan pada kehidupan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan, yang termasuk pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki di berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan ekonomi sosial, dan seringkali menentukan peran gender yang kaku di mana perempuan diharapkan untuk mengembangkan peran domestik dan laki-laki diharapkan untuk mencari nafkah. Terus ada juga regulasi atau peraturan pemerintah yang tidak atau kurang pro terhadap perempuan nelayan dan perempuan lahan. Di situ ada juga beberapa hambatan yang begitu banyak, yaitu regulasi mengakibatkan keterbatasan akses terhadap sumber agraria, ketidaksetaraan dalam kepemilikan terhadap, dan kurangnya perlindungan terhadap kekerasan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Terus selanjutnya tidak ada pengakuan dari pemerintah terhadap perempuan nelayan dan perempuan petani sawah. Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal, bagaimana peran perempuan, apakah itu perempuan nelayan atau perempuan petani lahan yang sangat kontribusi terhadap kedaulatan pangan atau peningkatan ekonomi keluarga. Kontribusi perempuan sama dengan laki-laki, tetapi perempuan tidak mendapatkan pengakuan dari negara sebagai perempuan nelayan dan perempuan petani lahan. Ini adalah sebuah ketidakadilan. Karena apa? Perempuan termasuk bagaimana dia tidak bisa mengakses bantuan-bantuan atau jaminan sosialnya. Terakhir, ada yang krisis iklim. Nah, krisis iklim sangat berdampak terhadap perempuan nelayan karena mereka tidak bisa beraktivitas di laut. Kenapa? Karena cuaca tidak mendukung, seperti ombak besar, angin kencang, dan arus deras, termasuk juga panas yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan gagal panen dan ikan semakin menjauh. Begitupun juga yang dialami oleh perempuan petani lahan. Mereka tidak bisa menentukan musim tanamnya karena curah hujan yang tidak menentu, dan tanaman mereka seringkali terkena hama karena cuaca, dan juga mengalami kekeringan atau gagal panen bagi petani lahan. Next, Mbak. Solusi peran perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Mewujudkan kedaulatan pangan tanpa prosedur yang rumit merupakan langkah strategis yang akan membawa banyak manfaat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ekologis.
Dan ada juga beberapa, yaitu yang pertama, pemberian akses terhadap sumber daya. Yaitu perempuan nelayan dan petani lahan harus diberi kesempatan secara individu atau kelompok untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber agraria yang tersedia. Sumber daya ekonomi termasuk modal, teknologi, dan infrastruktur, dan lain-lain, serta sumber daya sosial termasuk pendidikan, pelatihan, dan jaringan sosial. Terus yang kedua, pendidikan dan pelatihan penguatan, yaitu pendidikan dan pelatihan penguatan. Jadi perempuan ini, terkhususnya perempuan nelayan dan petani lahan, perempuan petani lahan diberi untuk dilibatkan dalam kegiatan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan keterampilan atau wawasan mereka sendiri, seperti pelatihan pengolahan pangan untuk dijadikan konsumsi atau menghasilkan produk yang bernilai ekonomis. Dan ada juga beberapa pelatihan yang pernah kita ikuti, yaitu pelatihan advokasi, pelatihan performa agraria, dan hak-hak perempuan di pedesaan, dan youth digital camp, dan pelatihan pertanian alami. Terus ada juga keterlibatan dalam mengambil keputusan di pertanian alami atau pertanian berkelanjutan. Jadi perempuan terlibat dalam atau dilibatkan diskusi-diskusi terkait dengan masalah yang dihadapi, seperti diskusi penyusunan strategi atau permasalahan tersebut, diskusi pengambilan di berbagai level, seperti di komunitas atau di tingkat kabupaten dan lain-lain. Terus ada juga advokasi dan jaringan. Maaf Mbak, lagi ada orang. Belum. Tunggu belum. Advokasi dan jaringan, yaitu mengelola sumber pangan dari komoditi laut dan pertanian, apakah itu secara individu, secara kolektif, seperti pengolahan kerupuk yang terbuat dari rumput laut, minuman, dan lain-lain yang terbuat dari rumput laut dan sebagainya. Dan ada juga olahan dari komuniti pertanian seperti kerupuk singkong, kerupuk pisang, dan lain-lain. Terus yang terakhir, adaptasi dan mitigasi. Apa itu adaptasi? Dia itu berupaya bagaimana supaya dia punya usaha sampingan, kayak misalnya pergi dari buruh tani, atau menjual kue, atau yang bisa jadi uang. Itu yang dimaksud dengan diverifikasi usaha, bukan hanya fokus ke satu pekerjaan saja. Dan yang diajak melakukan usaha ini sebagai usaha sampingan untuk antisipasi supaya dia bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan keluarganya. Dan mitigasi. Mitigasi itu sesuatu yang dilakukan apa saja
yang dilakukan di sosialisasinya, yaitu krisis iklim dan pentingnya menjaga lingkungan, seperti penanaman atau perawatan, dan ada juga penanaman mangrove seperti yang ada di desa kami, yaitu di Desa Arpal, dan lahan percontohan di pertanian alami sebagai lahan belajar edukasi pertanian alami dan pemanfaatan pekarangan. Next, Mbak. Terakhir, kesimpulan. Perempuan memainkan peran penting dalam produksi pangan dan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengelola, namun perempuan masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan diskriminasi gender, dan beban kerja ganda, dan perlu dilakukan upaya seperti pemberian akses terhadap sumber daya, pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas dan pengakuan serta penghargaan terhadap kontribusi perempuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mbak Sarifah Mutmainah atas paparan yang sangat menarik, di mana perempuan memainkan peran penting dalam produksi pangan, memiliki kontribusi besar dalam peningkatan ketersediaan pangan. Baik, kita lanjut pada narasumber kita yang kedua ya, kepada Mbak Dona dari Bina Desa. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Mbak Kasmawati. ya baik, Mbak. Em, Perkenalkan, saya Dona Rahayu dari staf Bina Desa. Di sini saya nanti akan memaparkan PPT saya terkait di balik sepiring nasi ada iklim, ada kuasa, dan ada harapan. Eh, Oke. Jadi ini judul diskusi saya pada hari ini, di balik sepiring nasi ada iklim, ada kuasa, ada harapan. Nah, di slide pertama itu teman-teman bisa melihat ya, sebelumnya Mbak, judul. Ya, kita melihat ya di sana ada sejumlah banyak makanan yang hadir di PPT saya yang slide pertama. Itu terlihat ada telur, ada sayur, ada daging, ada alpukat gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pangan di Indonesia itu sangat beragam. Oke, slide selanjutnya. Ya, saya akan di sini saya akan membahas konteks kedaulatan pangan yang sebenarnya sudah juga disampaikan oleh Mbak Ina tadi ya terkait bahwa kedaulatan pangan itu adalah hak rakyat gitu ya. Terus kemudian adil, berkelanjutan, kemudian juga kontrol. Namun di sini saya akan mencoba memaparkan kembali versi konteks kedaulatan pangan dari saya gitu ya. Apa sih itu kedaulatan pangan gitu ya? Kedaulatan pangan ini adalah hak rakyat untuk menentukan sendiri sistem pangan dan pertanian mereka, termasuk bagaimana eh, bagaimana dan oleh siapa gitu makanan diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi gitu ya. Kemudian konsep ini juga menekankan terkait akses yang adil, berkelanjutan lingkungan dan kontrol komunitas atas sumber-sumber pangan.
Masih di slide kedua, Mbak Olin. Slide kedua. Terkait kontes kedaulatan pangan. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan bahwa ada 7 prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Nah, di antaranya itu adalah pembaharuan agraria, gitu ya, adanya akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan, dan tidak hanya sekedar komunitas yang diperdagangkan. Jadi, pangan melebihi dari itu, gitu ya. Dia juga bukan barang komoditas yang selalu untuk diperdagangkan, namun ada konteks dan nilai yang lebih di dalamnya. Terus kemudian juga ada pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, pelarangan penggunaan pangan sebagai senjata, kemudian juga pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. Nah, itu ada 7 prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan. Terus kemudian saya juga akan bercerita sedikit gitu ya mengenai sejarah kedaulatan pangan di Indonesia gitu ya, di mana eh, eh, dia berangkat dari semangat rakyat untuk mandiri, berdaulat atas sumber pangannya sendiri. Nah, ini terjadi semenjak masa Orde Baru, di mana kebijakan pangan lebih banyak berfokus pada swasembada beras, tapi sering mengabaikan peran petani kecil dan keberagaman pangan lokalnya. Kemudian memasuki era reformasi, gerakan masyarakat sipil mulai mendorong perubahan. Organisasi-organisasi seperti Bina Desa, SPI, KRKP, dan komunitas NGO lainnya gitu ya, memperkenalkan konsep kedaulatan pangan, yaitu hak rakyat untuk menentukan sendiri sistem pangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, adil, dan kemudian juga berkelanjutan. Perjuangan ini tuh akhirnya mendorong lahirnya Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013, di mana regulasi ini menjadi tonggak pengakuan hak atas pangan dan peran petani sebagai produsen utama. Hingga hari ini gerakan kedaulatan pangan terus tumbuh termasuk di wilayah perkotaan sebagai bentuk perlawanan terhadap krisis pangan dan perubahan iklim. Nah, di perkotaan ini sendiri itu ternyata konsep kedaulatan pangan juga nggak mudah gitu ya. Dia juga mengalami tantangan-tantangan yang unik gitu ya. Di mana di perkotaan ini tuh cenderung lebih sebagai pangan itu sebagai pusat konsumsi gitu, sebagai pusat konsumsi, terus kemudian bukan produksi malahan di konteks perkotaan. Kemudian karena juga di perkotaan lebih banyak ruang-ruang yang terbatas, tanah yang mahal, terus kemudian tergantung pada nilai pasok panjang yang membuat kota-kota rentan terhadap krisis pangan, terutama saat terjadi guncangan iklim. Nah, di sini kita dapat dilihat ya di slide-nya saya terkait krisis pangan global dan tantangan urbanisasi gitu. Nah, di sini kalau kita kaji, kalau kita lihat di PPT saya itu ada curah hujan yang tidak menentu, suhu ekstrim dan polusi gitu ya. Nah, di sini tuh tantangannya itu adalah krisis iklim gitu ya, sehingga membuat wilayah perkotaan itu menjadi sulit untuk menerapkan kedaulatan pangan karena tadi konteksnya tantangan yang tadi saya utarakan bahwa kota itu bukan pusat produksi gitu ya tapi sebagai pusat konsumsi, sehingga jika terjadi krisis iklim seperti curah hujan tidak menentu, suhu ekstrim dan polusi, di mana juga akhirnya ini berhubungan dengan ketersediaan pangan di wilayah yang dia bergantung gitu. Misalnya kalau terjadi banjir di wilayah pedesaan yang dimana di kota ini lebih pasok pangannya itu bergantung pada desa gitu ya, dia akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena tergantung dari daerah lain gitu. Terus
di masih di slide yang sama ya. Terus kemudian jika dilihat dari gambar ini tuh ada kemarin ya, itu bulan lalu itu kan Jakarta mengalami kebanjiran yang dahsyat gitu ya, sampai menenggelamkan rumah-rumah warga. Terus kemudian juga polusi udara juga menjadi masih isu utama juga di kota Jakarta yang belum mendapatkan solusi-solusi konkret gitu ya, selain dari pembatasan regulasi terkait polusi gitu ya. Salah satunya eh, apa hanya untuk membatasi kendaraan yang sudah lebih dari 10 tahun itu tidak boleh lagi melewati kota Jakarta. Namun untuk polusi yang sebenarnya lebih banyak terkait industri gitu ya, itu regulasinya belum terlihat eh, penanganan yang serius dari pemerintah kota Jakarta. Nah, terkait krisis iklim tadi gitu ya di sistem pangan perkotaan, perubahan iklim ini menjadi ancaman yang baru. Ia nyata dan ini sudah terjadi. Curah hujan tidak menentu, suhu ekstrim, polusi kian memperburuk kualitas udara dan kuantitas produksi pangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sayuran di pasar akan menjadi mahal karena yaitu tadi gagal panen di wilayah-wilayah perdesaan, terus kemudian cuaca panas juga mempercepat pembusukan pangan, sehingga terjadilah yang namanya apa sih apa sih namanya sampah makanan gitu ya. Terus kemudian juga infrastruktur kota yang buruk akan memperburuk distribusi. Nah, ini berhubungan dengan ketersediaan pangan di kota dan hubungannya dengan krisis iklim gitu. Nah, terus kemudian di sebelahnya itu kita lihat ya ada tanaman jagung, eh, ada apartemen beton gitu ya. Nah, itu juga eh, adanya urbanisasi gitu ya, yang juga memperparah dari memperparah ketergantungan pangan di kota gitu. Karena menurut FAO gitu ya, kota itu tumbuh dengan sangat cepat gitu. Lebih dari 55% dunia tinggal di perkotaan dan angka ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, urbanisasi ini juga sering menggeser lahan pertanian menjadi beton dan aspal gitu ya. Di sisi lain, orang-orang yang tinggal di kota itu sangat tergantung pada pasokan luar. Ya, seperti pasokan dari desa atau tetangga provinsinya gitu ya, itu masih tergantung sekali wilayah perkotaan dengan wilayah tetangganya. Nah, siapa yang kelompok yang paling rentan di wilayah ini? Yaitu adalah kelompok miskin kota yang paling berdampak gitu, karena mereka sulit untuk mengakses pangan yang sangat mereka butuhkan gitu ya. Udahlah krisis iklim, terus kemudian pasokan pangan juga terhambat gitu ya, sehingga dengan adanya harga-harga yang mahal, mereka juga nggak terjangkau untuk membeli pangan-pangan yang sudah ada di kota gitu, karena memang harganya jauh melonjak tinggi daripada harga eh, di wilayah pedesaan gitu, karena juga distribusinya juga memerlukan dana dan pengangkutannya juga lebih jauh. Nah, kemudian next Mbak. Nah, kemudian di pertanian perkotaan, ya, nah slide ini muncul harapan di tengah kota gitu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan muncul harapan di tengah kota? Karena banyak itu ya di kota-kota itu muncul komunitas-komunitas baru yang berkebun di wilayah perkotaan. Salah satunya itu ada namanya Depok Berkebun, Jakarta Berkebun gitu ya, Bogor Berkebun. Ya, nah, itu juga akhirnya memunculkan harapan di tengah kota, mereka dapat memenuhi konsumsinya sendiri melalui berkebun di daerahnya masing-masing atau di halaman rumahnya masing-masing gitu ya. Di mana ini biasanya harapan di tengah kota ini biasanya itu lebih memanfaatkan pekarangan rumah atau rooftop gitu ya, atau mereka berkebun di atas rumahnya gitu ya. Terus kemudian membuat
kebun-kebun kecil gitu ya, menggunakan apa sih namanya, kultur jaring, bukan kultur jaringan sih, apa sih namanya, hidroponik gitu ya. Jadi mereka banyak, komunitas-komunitas ini banyak bermunculan di wilayah-wilayah kota. Nah, namun karena dia eh, skala kecil gitu ya, berbeda di pedesaan, jadi itu berkebun ini tuh hanya hanya bisa memenuhi eh, pribadi atau individu dari si masing-masing pegiat pangan ini gitu ya. Eh, dan permasalahan yang lainnya adalah karena penggunaan polybag atau bekas-bekas botol aqua gitu yang digunakan dalam eh, eh, perkarangannya gitu ya, ditanam dalam perkarangannya, itu juga menimbulkan risiko yang lain. Salah satunya adalah mikroplastik yang akhirnya terserap oleh tanaman itu. Jadi memang kompleksitas sih kalau melakukan perkebunan di wilayah perkotaan ini. Tapi untuk dalam pemenuhan kebutuhan pangannya, eh, perkebunan perkotaan ini juga menjadi hal yang perlu ditiru gitu ya. Tapi memang harus kita perhatikan lagi media tanamnya itu seperti apa gitu. Jangan sampai ketika kedaulatan pangan yang ingin kita munculkan malah akhirnya tidak bergizi untuk tubuh kita sendiri. Jadi itu memang kompleksitas dari eh, menanam di wilayah perkotaan. Maksudnya komunitas-komunitas berkebun di wilayah perkotaan gitu yang kan masih banyak tuh kalau kita dengar atau kita lihat gitu ya, di TV-TV atau di wawancara atau di sosial media, mereka memanfaatkan perkarangan rumahnya dengan menggunakan menanam dengan menggunakan polybag atau apa bekas wadah aqua atau tempat-tempat lainnya gitu yang bisa untuk mereka tanam. Terus kemudian selanjutnya, nah di sini ada terkait politik pangan di kota. Nah, politik pangan di kota ini tuh harus lebih ini ya, harus lebih demokratis gitu ya. Namun juga gerakan kedaulatan pangan di kota ini kerap tersandung pada banyak hambatan. Beberapa di antaranya itu adalah kebijakan tata ruang yang tidak berpihak, terus kemudian lemahnya dukungan pada inisiatif komunitas, masih kuatnya dominasi korporasi pangan di pasar-pasar kota. Nah, itu salah satu politik pangan di kota. Nah, selain itu juga eh, selain itu juga kita lihat di sini ya, di situ ada gambar saya terkait makanan instan gitu ya. Dan kemudian ada juga makanan yang bukan makanan lokal kita gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan karena di perkotaan itu lebih cenderung memilih mengkonsumsi pangan yang instan gitu. Di situ kita lihat ada sushi yang bukan makanan lokal kita gitu ya. Ada sandwich juga, ada pizza, ada ramen dan ada mie goreng gitu ya. Nah, sebenarnya ini bahan bakunya bisa diambil dari pangan lokal kita, namun beberapa banyak di antaranya kalau di kota itu eh kalau tidak ada rasa aslinya gitu ya, itu katanya nggak nendang gitu. Jadinya banyak yang akhirnya restoran-restoran makanan kekinian gitu ya, itu tuh lebih banyak mengimpor eh, mendatangkan mendatangkan eh, bahan bakunya dari luar gitu. Jadi sehingga ini juga menjadi problematik kita di perkotaan gitu ya, terkait pangan-pangan yang masuk dari luar kota gitu, dari luar Indonesia gitu. Terus kemudian juga karena ini banyak masuk dari pangan dari luar Indonesia, ini kan juga berpolemik pada distribusi pangan-pangan lokal kita gitu ya, yang kalah saing dengan eh, bahan baku dari luar negeri. Nah, ini juga sebagai politik juga karena di mana di sini juga berhubungan dengan regulasi termasuknya impor pangan dari luar gitu. Oke Mbak,
Selanjutnya. Nah, ini ada kutipan dari Vandana Shiva. Saya suka kutipannya. Dia mengatakan bahwa jika Anda ingin mengubah dunia, tanamlah sebiji tanaman di kota. Nah, si Vandana Shiva ini adalah aktivis pangan global yang dimana dia itu eh, suara-suaranya itu sangat membumi gitu ya, sangat memperhatikan petani-petani kecil di wilayahnya termasuk petani-petani secara global. Selanjutnya, Mbak. Wah, baik, terima kasih. Begitu Mbak Kasmawati atas paparan saya pada siang hari ini. Kepada Mbak Kasma saya kembalikan. Iya, terima kasih Mbak Dona atas paparan materinya dengan judul Di Balik Sepiring Nasi di Kota Ada Kak Kasma Iklim. suaranya tidak ada, mungkin di mute dulu, habis itu di unmute lagi. Bagaimana Mbak? Udah? Mbak Ulin? Sudah. Sudah, Kak. Sudah? Sudah Mbak? Sudah, Kak, sudah. Oh iya. Sudah. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mbak Dona atas paparan materinya dengan judul Di Balik Sepiring Nasi di Kota Ada Iklim, Ada Kuasa, Ada Harapan. Ada yang menarik dari presentasi Mbak Dona yaitu bagaimana kedaulatan pangan dalam pangan global dan tantangan urbanisasi saat ini. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, ditahan dulu ya, karena sesi tanya jawab ada di akhir. Ada suaranya Mbak? Ada, Kak. Oh iya, makasih. Baik, ya, Mbak. Kita akan mendengar presentasi dari materi dari narasumber kita yang ketiga ya, Mbak Kardiana Sapitri. Iya Mbak. Waktu dan kesempatan kami silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi bahwa petani alami itu untuk masa depan pertanian Indonesia. Sebagai seorang perempuan, kita tidak hanya sebagai pengelola sumber daya alam, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun sistem pangan yang adil dan berkelanjutan, khususnya untuk di Indonesia sendiri. Next, Mbak. Nah, untuk itu, saat ini kita yang dari pertanian konvensional, sebagai perempuan yang memberi perubahan, tentu kita ingin beralih fungsi ke pertanian alami. Karena pertanian alami ini adalah pertanian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, manusia, hewan, maupun tumbuhan. Di dalam pertanian alami ini, kita tidak boleh menimbulkan dampak negatif, seperti mencemari tanah, air, udara, karena dalam komponen alam tersebut juga mengandung kehidupan yang lain yang juga menghidupi makhluk hidup yang lain. Jadi sebagai seorang perempuan tentu kita memberikan sedikit dampak yang positif terhadap alam. Salah satu caranya adalah dengan beralih ke pertanian alami. Seperti yang kita ketahui bahwa pertanian alami ini adalah salah satu jenis pertanian yang meminimalisirkan untuk menggunakan bahan kimia karena kita dapat menjaga keseimbangan alam. Kemudian kita memberikan perhatian juga kepada tanah. Kita menjaga kesehatan tanah dan juga keanekaragaman hayati.
Kemudian yang ketiga, di dalam pertanian alami ini kita menggunakan pupuk organik atau kompos. Kita menggunakan pupuk kompos ini karena secara unsur hara, kompos ini mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium, serta mikronutrium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, kompos juga bisa meningkatkan struktur tanah, baik tanah liat yang terdapat pada tanah padat maupun tanah yang berpasir atau yang terlalu paraus. Dengan menggunakan kompos ini, tanah menjadi lebih gembur dan juga mudah diolah. Kemudian ketika kita menggunakan kompos, ini dapat menyerap air lebih lama sehingga tanaman tidak cepat kekeringan. Kemudian kompos ini juga menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme tanah seperti bakteri dan cacing yang dapat membantu menguraikan bahan organik, menyuburkan tanah secara alami. Next, Mbak. Banyak hal yang dapat kita peroleh ketika kita menggunakan sistem pertanian alami. Yang pertama itu adalah lompat kayaknya nih ya. Adalah biaya produksi lebih rendah. Karena kita tidak menggunakan bahan kimia, tentu bahan-bahan yang kita gunakan untuk pertanian alami tersebut adalah kita buat sendiri. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk pertanian alami itu lebih murah dibanding kita beralih ke pertanian konvensional dengan membeli bahan kimia. Kemudian tanah lebih subur jangka panjang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita menggunakan kompos, maka itu dapat memperbaiki tekstur tanah. Tanah yang memiliki tekstur yang bagus tentu memiliki manfaat yang jangka panjang, yaitu kesuburan tanah. Kemudian hasil berkualitas tinggi. Hasil produk yang dihasilkan dari pertanian alami itu sendiri tentu berkhasiat tinggi karena kita tidak menggunakan bahan kimia. Kita menggunakan bahan-bahan alami untuk produk yang kita tanam. Kemudian akses pasar organik lebih luas. Di Bantaing sendiri kami membuat Di Bantaing sendiri kami melakukan produk alami seperti beras alami, dan itu memiliki jangkauan yang cukup luas di daerah kami. Kemudian pendapatan meningkat. Dengan kita melakukan pertanian alami tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan kimia, tentu dengan pendapatan yang tinggi dan biaya rendah, itu akan meningkatkan pendapatan kita. Next, Mbak. Kemudian selanjutnya untuk manfaat pertanian alami bagi lingkungan. Nah, yang pertama adalah mengurangi pencemaran. Dengan kita menggunakan pertanian alami dan bahan alami, tentu itu dapat mencegah polusi tanah dan air dari bahan kimia sintesis. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keanekaragaman. Dengan pertanian alami, kita dapat mendukung flora dan fauna lokal di olahan pertanahan untuk tetap subur tanpa terkena bahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi emisi. Kita dapat meminimalkan gas rumah kaca dan juga dari kegiatan pertanian ketika kita menggunakan sistem pertanian alami. Kemudian yang terakhir adalah konservasi sumber daya. Dengan kita melakukan konservasi sumber daya, tentu dapat menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya, Mbak. Tadi sudah saya jelaskan mengenai manfaat pertanian alami bagi lingkungan. Selanjutnya saya akan beralih mengenai manfaat pertanian alami bagi kesehatan konsumen. Yang pertama, produk kita sehat.
tanpa residu bahan kimia berbahaya. Yang kedua adalah nilai gizi yang tinggi. Dengan pertanian alami, olah makanan yang kita hasilkan tersebut itu dapat meningkatkan kualitas nutrisi pada makanan karena tidak mengandung bahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi risiko penyakit. Bahan kimia yang dilakukan dengan sistem pertanian konvensional itu tentu berdampak negatif bagi kesehatan kita, sehingga untuk pertanian alami sendiri itu dapat mengurangi risiko penyakit. Kemudian yang keempat adalah dukungan imun. Ini mungkin sama dengan kesehatan kita, dengan kita mengonsumsi produk dari pertanian alami, tentu dapat menguatkan sistem kelebihan dari tubuh kita sendiri. Kemudian kita sebagai generasi muda yang kemudian nantinya akan menjadi menuju generasi emas 2045, makanan dari sistem pertanian alami itu tentu dapat memastikan kesehatan kita untuk masa depan. Selanjutnya mungkin mengenai dukungan pemerintah terkait pertanian alami di daerah kami sendiri. Di Kabupaten Bantaeng sendiri, di sini pemerintah sangat support dan mendorong sistem pertanian alami karena di sini sudah bekerja sama dengan komunitas, salah satu komunitas yang dibentuk di Kabupaten Bantaeng itu sendiri. Nah, pemerintah ini mendukung kami dengan memberikan program dan kebijakan bagi pertanian alami, kemudian memberikan penyuluhan dan juga penelitian bekerja sama dengan komunitas pertanian yang alami yang ada di Kabupaten Bantaeng, kemudian memberikan pelatihan juga, dan memberikan sertifikasi untuk jaminan produk pertanian alami ini. Dan juga kami berkolaborasi dengan swasta dan juga masyarakat setempat untuk keberlanjutan dari pertanian alami di Kabupaten Bantaeng itu sendiri. Di Sulawesi Selatan, itu sudah ada beberapa pertanian alami yang saat ini masih semakin berkembang. Itu berkat inisiatif dari komunitas lokal, juga dukungan pemerintah, dan kolaborasi juga dengan sektor swasta. Ada beberapa komunitas petani alami, ada juga dari Kabupaten Bulukumba, yaitu Salasae. Kemudian ada juga dari Wasupondo, Kabupaten Luhut Timur. Mereka berkolaborasi dengan pihak swasta, yaitu VT Vale Indonesia. Kemudian juga ada dari inisiatif dari perempuan Pangkep. Kemudian di Sidrap ada juga Sekolah 8 Gerakan Tanam Pro Organik. Nah, untuk kami di Kabupaten Bantaeng sendiri, nextnya Mbak. Oh, mohon maaf, kayaknya PPT-nya agak beda ya. Sebelumnya mungkin yang kedua, saya pernah diminta revisi PPT dari Mbak Dona, mengenai untuk memasukkan mengenai serikat petani alami yang ada di daerah saya sendiri, yaitu Kabupaten Bantaeng. Nah, untuk di Bantaeng sendiri, kami ada serikat namanya Komunitas Serikat Petani Alami Butatua Kabupaten Bantaeng. Ini didirikan sejak tahun 2016 dan alhamdulillah sampai saat ini masih berlanjut dan terus dikembangkan oleh para pemuda dan pemudi di Kabupaten Bantaeng itu sendiri. Ada beberapa jenis produk alami yang dihasilkan dari komunitas serikat petani alami kami. Salah satunya adalah padi alami. Nah, dari padi alami ini kami berharap bahwa ini dapat memberikan manfaat untuk masa depan, untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan juga, dan juga tidak mencemari lingkungan. Dengan adanya komunitas ini, kami berharap bahwa akan banyak para petani di Kabupaten Bantaeng yang beralih fungsi dari konvensional untuk menjadi pertanian alami. Karena dengan pertanian alami itu bisa dapat berkelanjutan, menjaga ekosistem juga untuk kita dan masa depan Indonesia.
Sebagai kesimpulan dari materi saya, bahwa pertanian alami ini sangat penting kita lakukan untuk investasi masa depan kita. Kemudian, sebagai perempuan, kita harus mendukung pertanian alami yang ada di lingkungan kita, salah satunya dengan cara pemanfaatan pekarangan rumah. Kita membentuk kelompok tani wanita untuk menerapkan sistem pertanian alami itu sendiri. Dari kami, perempuan Bantaeng, bersama membangun Indonesia. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kardiana Safitri atas paparannya yang sangat menarik, yaitu pertanian alami adalah kunci keberlanjutan dan kesejahteraan. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Kita langsung aja ya. Silakan untuk kesempatan yang pertama, kami buka untuk 3 orang penanya. Teman-teman bisa menyebutkan nama, komunitasnya, dan Kenapa disebagi itu? kedengaran suaranya. Dengar Tante Ayo, dengar sekali. Semangat Tante Ayo. Ya teman-teman. Ada kedengaran. Oh, iya. Baik. Tidak. Baik teman-teman, bisa menyebutkan nama, komunitas, dan kepada pertanyaan yang ditujukan kepada siapa ya. Baiklah, saya buka untuk kesempatan yang pertama untuk 3 orang penanya di sesi diskusi pertama. Yuk disilakan yang mau bertanya angkat tangan. Atau ditulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ayo silakan yang mau bertanya. Mbak Rugaya. Baik, siapa yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. Ada yang angkat tangan Tante Ayo. Itu Bapak Makrus dan Ibu Yuliana kayaknya itu. Oh, iya. Masih di tempat duka, Kasmawati, jadi belum bisa bertanya. Oh, iya. Ini suasana. Ya, Mbak Rugaya. Penanya kayaknya sudah ada 2 orang itu. Mana, Mah? Ada yang angkat tangan. Aja mana? Bapak Makrus sama Yuliana Simak. Kak Ya, saya bantu, Kasma, di Iya. layar sudah ada yang bertanya, Kak Yuliana, dan setelah itu Pak Ali, Pak Makrus Ali. Oh, iya, iya. Silakan. Oke. Silakan Mbak Yuliana. Sebutkan nama, komunitas, sama pertanyaannya mau ditujukan sama siapa ya, Mbak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, silakan, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya berasal dari komunitas SIMAP. Iya. Jadi, terima kasih buat pemateri-pemateri kita yang hari ini begitu hebat-hebatnya ya. Terlebih ada pemateri dari Bina Desa, Mbak Dona. Saya ingin bertanya kepada pemateri yang pertama tadi, Mbak Ina. Mbak Ina dari Sopang ya? Bukan. Ah? Bukan dari Sopang, Mbak, dari Jeneponto. Jeneponto, Mbak. Jeneponto. Dari Jeneponto. Ya. Ya, anggotanya Bu Kasmawati ya. Jadi pertanyaan saya ke Mbak Ina, di situ kan ada tertulis tadi yang regulasi peraturan pemerintah yang tidak
atau kurang pro terhadap perempuan nelayan dan perempuan petani. Apa saja dari komunitasnya Mbak Ina yang sudah Mbak Ina bersama teman-temannya di komunitas melakukan kegiatan atau aksi apa yang sudah dilakukan terkait dengan regulasi pemerintah yang kurang pro terhadap perempuan nelayan dan perempuan petani. Itu buatnya Mbak Ina. Yang kedua, buatnya kedua tadi, bukan Mbak Dona, satu lagi. Mbak Dian, Mbak Dian. Ya, buatnya Mbak Dian, saya ingin bertanya, di situ tadi saya melihat materi yang dipaparkan, di situ sepertinya tidak ada tantangan dan hambatan sepertinya di dalam melakukan pertanian alami. Yang saya ingin bertanya, apakah di dalam melakukan pertanian alami yang di komunitas Mbak Ina memang tidak ada hambatan atau rintangan? Kalaupun ada, kira-kira hambatan apa yang terjadi yang ada di komunitasnya Mbak Ina terkait dengan Mbak Dian terkait dengan pertanian alami. Itu saja Mbak. Terima kasih. Sudah Mbak, terima kasih. Itu saja. Masih di mute Kak Kasma. Baik, terima kasih pada Mbak Yuliana. Baik, kita lanjut pertanyaan kedua. Siapa ya? Nah, udah muncul. Pak Mahrus Ali. Pak Mahrus Ali. Baik, Pak. Kita silakan. Kami silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya kepada Mbak Dian Kardiana. Ini terkait dengan pertanian alami karena memang saya di komunitas saya Bumi Hasil Lamongan itu sebagai koordinator bidang pertanian alami. Nah, jadi saya ingin tanya terkait dengan pertanian alami di lahan persawahan seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Dian tadi. Nah, dari lahan konvensional beralih ke pertanian alami itu butuh waktu berapa lama supaya tanah itu bisa netral dari residu-residu bahan-bahan kimia yang sudah pernah dimasukkan ke tanah itu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah dalam pertanian alami yang sudah dilakukan di komunitasnya Mbak Dian itu sudah tidak menggunakan bahan kimia seperti kapur itu kan bahan kimia, garam itu kan bahan kimia juga. Apakah bahan-bahan kimia seperti itu sudah nggak digunakan lagi di pertanian alami yang sudah dilakukan di komunitasnya Mbak Dian? Sedangkan yang kami lakukan di Lamongan itu kalau pertanian alami hanya sebatas pertanian sayuran di pekarangan rumah. Karena yang di lahan sawah kami belum berani mengatakan bahwa itu pertanian alami. Karena memang tetangga kami itu nggak ada yang berani. Mereka masih konvensional sehingga residu itu pasti ada dari tetangga. Walaupun kami sendiri tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Hanya menyebut produk kami bebas pestisida berbahaya, itu aja. Jadi kami belum berani nyebut produk kami, terutama kami sudah punya produk beras merah, itu hanya beras merah bebas pestisida, belum berani beras merah alami. Karena saya yakin bahwa residu dari tetangga itu masih ada. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penanya ketiga. Tidak balik aja.
Di Kak Kasma di chat ada pertanyaan dari Kak Hasira. Ya. Ini tidak, tunggu, astaga, tidak. Sabar. Tunggu, belum buka ya. Oh, ini di chat. Oh, Mbak Hasira, Ibu Yasira ya. Yang ingin saya pertanyakan adalah oh iya, ya sudah. Ditujukan kepada siapa ya? Baik, kita lanjut saja. Kak Kasma mungkin Ya. dibacakan aja Kak pertanyaan dari Kak Hasirah yang Oh ada di iya. chat. Ada 2 pertanyaan. Sabar. Aja. Sabar. Sudah Kak, suaranya belum terdengar di kami, masih di mute. Bagaimana, Mbak Olin? Sudah, sekarang baru terdengar. Silakan Kak. Iya, ini dari Ibu Hasira ya. Yang ini saya tanyakan dari nomor 1 ya, yang ke-1 ya. Dari permasalahan pangan di kota seperti apa solusi yang bisa dilakukan agar harapan untuk mencapai kedaulatan pangan bisa tercapai? Untuk Mbak Dona ini ya, pertanyaannya. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua, seperti apa gerakan pertanian alami di komunitas Anda KPP Butotoa dari bagaimana strategi penyebaran untuk mencapai pertanian alami untuk masa depan Indonesia. Ini ditujukan kepada Ibu Embakar Diana Sapitri ya, Mbak Ulin. Ya. Baik, Mbak. Kita langsung saja pada jawabannya ya. Baik, dari pertanyaan pertama tadi dari Ibu Yuliana Simap. Ya. Buat Mbak Ina, apakah Mina langsung menjawab Mbak Ina? Boleh diulang nggak, Mbak? Iya, Mbak Ina, kami silakan Mbak Ina. Boleh diulang nggak, Mbak, pertanyaannya? Pertanyaannya, apa saja dari komunitasnya Mbak Ina dan teman-teman untuk belum jelas tadi ditulis dari teman-teman untuk apa itu apa tadi pemerintah? Oh, Mbak, bukan yang Mbak lagi asan, Mbak. Tidak jelas di Apa saja dari komunitasnya Mbak Ina dan teman-teman yang dilakukan dari komunitasnya Mbak Ina dan teman-teman untuk masalah saya mau jawab, Mbak. Cuman ya lagi asan di sini, Mbak. Kurang jelas, Mbak, karena lagi asan. Boleh iya. dialihkan dulu, Mbak, ke lagi asan di sini, Mbak. Dan kurang jelas. Terima kasih. Iya.
Mbak Kasma, Iya, Mbak. mungkin saya akan duluan menjawab pertanyaan dari Mbak Hasira Oh, iya. terkait bentar. Terkait permasalahan pangan di kota, seperti apa solusi yang bisa dilakukan agar harapan untuk mencapai kedaulatan pangan bisa tercapai. Karena tadi Mbak Ina info kalau dia di sana ada azan. Iya, Saya iya, akan Mbak. Iya. menjawab dulu. Silakan, Mbak. Iya. Ya, saya akan menjawab dulu terkait pertanyaan Mbak Hasira. Pertama adalah sebenarnya tadi sudah dikasih tahu ya bahwa kompleks atau permasalahan di pangan di kota itu sangat kompleksitas sekali. Salah satunya adalah ketergantungan dari pasokan luar gitu ya. Tingginya harga bahan pangan, minimnya ruang produksi dan lemahnya kesadaran akan pangan lokal. Maka kita bisa melakukan pendekatan melalui kedaulatan pangan berbasis komunitas. Nah, solusinya itu bisa dimulai dari mendorong pertanian kota di lahan terbatas. Nah, salah satunya tadi adalah menggunakan halaman rumah atau atap gedung atau lahan tidur dengan sistem yang ramah lingkungan. Terus kemudian juga membangun komunitas pangan lokal yang berhubungan langsung dengan petani desa, dengan warga kota gitu ya, tanpa adanya tengkulak. Nah, ini juga akan berhubungan dengan simbiosis mutualisme gitu ya, di mana kota membutuhkan desa dan desa membutuhkan kota gitu. Terus kemudian juga adalah melalui edukasi masyarakat kota terkait pangan yang sehat, pangan yang lokal, kemudian juga pangan yang berdaulat, agar konsumen tidak hanya jadi pembeli gitu ya, masyarakat kota tidak menjadi pembeli, tetapi juga bagian dari sebuah gerakan gitu. Terus kemudian juga membentuk jejaring solidaritas kota desa, di mana kedaulatan pangan ini tidak bisa dibangun sendiri-sendiri gitu ya. Tadi yang berhubungan dengan simbiosis mutualisme, di mana kota butuh desa, desa juga butuh dari dukungan dari warga kota gitu untuk mendistribusikan pangan-pangan dari desa, sehingga sistem ini sangat baik ya untuk kita terapkan agar tidak lagi ada pangan-pangan yang datang dari luar Indonesia gitu ya. Terus kemudian juga kedaulatan pangan ini kan bukan hanya tugas petani aja gitu ya, tetapi juga adanya tugas dari seluruh warga kota, dari cara kita menanam, membeli, hingga memaknai pangan itu sendiri. Jadi memang membutuhkan itu semua gitu. Terus kemudian juga ada yang namanya konsep pangan gitu ya. Di mana konsep pangan ini itu berhubungan dengan yang namanya budaya, nilai-nilai dari pangan itu sendiri. Selain budaya dan nilai pangan juga adanya kultur gitu ya, kultur yang ada di warga kota itu sendiri gitu. Jadi sehingga dengan adanya konsep pangan yang lebih terintegrasi dan berdaulat serta memiliki keberlanjutan, nah itu sebenarnya konsep yang dapat ditawarkan di masyarakat kota untuk memulai mendorong adanya kedaulatan pangan itu sendiri di kota. Begitu kira-kira Mbak Sira jawaban dari saya. Saya Bagaimana kembalikan Mbak ke Hasira? Mbak Kasmawati. Oke. Bagaimana Mbak Hasira? Jawaban dari Mbak Dona. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Lebih kepada bagaimana sinergi ya antara desa dengan kota. Makasih Mbak. Baik, kita kembali ke Mbak Ina ya. Dari pertanyaan pertama dari Ibu Yuliana.
Mbak Ina, Ya, Mbak. tadi pertanyaannya dari Mbak Yuliana kurang jelas tadi di ayat terakhir. Mbak, Udah jelas, oh Mbak. sudah. Mbak Yuliana bisa Udah jelas. bantu bacakan ulang? Iya, begini pertanyaannya untuknya Mbak Ina. Di situ kan ada di perempuan, jembatan perempuan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi yang saya tanyakan, itu ada tertulis regulasi peraturan pemerintah yang tidak atau kurang pro terhadap perempuan nelayan dan perempuan petani. Usaha apa saja atau aksi apa saja yang sudah KPNS lakukan dengan regulasi pemerintah tersebut? Itu yang saya tanyakan, Mbak Ina. Halo, Mbak Ina. Mbak Ina. Sudah jelaskah Mbak Ina pertanyaannya? Pak, baru masuk Kak Inanya, tadi sempat terlempar. Berarti harus diulang lagi pertanyaannya. Nggak usah Kak Yuli ada juga di chat. Silakan, ini sudah ada Kak Ina. Kembalikan ke Kak Kasma. Ya Mbak Ina, silakan Mbak Ina dijawab pertanyaan dari Ibu Yuliana. Ya, Mbak, tadi mohon maaf, Mbak. Kayaknya tadi zoom-nya keluar tiba-tiba, mungkin pengaruh sinyal atau jaringan. Mbak, silakan Mbak. Ya, baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Yuliana ya. Yuliana ya. Mbak Yuli. Jadi apa-apa saja yang dilakukan di KPNS, yaitu perempuan nelayan berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi keluarganya. Seperti kenapa perempuan lebih banyak kenapa perempuan lebih banyak perannya ketika perempuan nelayan di saat dia bangun tidur, dia itu sudah menyiapkan makanan buat suaminya, terus dibawa ke laut, dan begitu pulang dia terlalu banyak mengurus rumput lautnya, dia membawa hasil penangkapan dari suaminya yang dari apa lagi namanya, yang lagi dari laut, terus dia juga mengurus rumput lautnya yang mau dikeringkan. Terus dengan aktivitas nelayan laki-laki, tapi perempuan nelayan tidak dapat, tapi tetap perempuan nelayan tidak dapat pengakuan dari pemerintah, dan ini salah satu tidak keadilan yang kami rasakan. Dan itulah kami perempuan nelayan akan memperjuangkan hak-hak kami untuk mendapatkan kartu kusuka atau program jaminan sosial lainnya. Terus cukup kayaknya itu, Mbak. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Ina. Mbak Yuli, bagaimana Mbak Yuli? Sudah puas dengan jawaban dari Mbak Ina? Sebentar. Ini tadi usaha yang dilakukan berarti komunitasnya KPNS meminta kartu kusuka ke pemerintah desa, begitukah? Mbak Ina? Iya Mbak, ya kita tuh meminta kartu kusuka itu di pemerintah perikanan supaya kita dapat juga. Itu bisa dijelaskan maksudnya dengan adanya kartu kusuka itu fungsinya untuk apa, atau peran perempuannya lebih
Maksudnya di dalam pedesaan, di dalam aparat di pemerintahan dengan adanya apa namanya kartu Kusuka itu misalnya bisa dapat bantuan ataupun pengakuan atau bisalah dijelaskan sedikit apa itu kartu Kusuka, Mbak Ina? Ya, kayak seperti yang Mbak bilang, supaya kita juga bisa mendapatkan bantuan seperti laki-laki nelayan. Makanya kita berjuang untuk mendapatkan itu. Seperti itu Mbak. Kita juga Oke, siap. Bagaimana Mbak Yuli? Terima kasih Mbak Ina sudah mengerti saya. Terima kasih. baik, sama-sama. Baiklah. Terima kasih Mbak Ina. Baiklah, kita lanjut ke penanya yang kedua ya. Pak Mahrus Ali. Sebentar dari untuk Mbak Diannya belum terjawab. Mau langsung aja ke Mbak Dian. Pertanyaan kedua. Iya. Iya Mbak Yuli bisa bantu tanya ulang. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya Mbak Yuli. Oke, pertanyaan saya tadi ke Mbak Dian, dari materi yang sudah Mbak Dian paparkan, saya tidak melihat hambatan atau tantangan di dalam melakukan pertanian alami. Yang saya tanyakan, apakah memang tidak ada hambatan atau rintangan, ataupun kalau ada apa saja hambatan, tantangan dalam melakukan pertanian alami? Itu pertanyaan saya tadi, Mbak Dian. Terima kasih. Oh, iya. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak. Kami di Kabupaten Bantaeng itu sendiri mungkin hampir sama dengan kota-kota lain, memiliki banyak hambatan dan juga masalah ketika kita mau melakukan sistem pertanian alami. Salah satu di antaranya adalah bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan kepada kami di komunitas untuk melakukan pertanian alami. Tetapi di lain sisi banyak juga program yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk pertanian konvensional. Misalnya memberikan bantuan pupuk kimia ataupun hibrida. Tentu itu membuat kami dari petani alami untuk susah mengajak dari teman-teman konvensional beralih ke pertanian alami. Kemudian yang kedua adalah kami sulit untuk menanamkan kepercayaan kepada petani konvensional bahwa pertanian alami ini lebih banyak memberikan manfaat yang berdampak positif dibanding dengan pertanian konvensional. Kami harus memberikan bukti nyata kepada masyarakat, mengajak mereka beralih fungsi dari konvensional menjadi pertanian alami. Mungkin itu dari segi hambatan dan juga tantangannya. Bagaimana Mbak? Atau saya lanjut ke jawaban dari penanya kedua? Oke, jelas. Ya boleh. Tunggu saya bacakan ya. Dari Mbak Hasira ya? Oh tidak, dari Pak Ali dulu. Iya, dari Pak Ali tadi menanyakan mengenai estimasi jangka waktu berapa lama dari konvensional ke alami. Ke pertanian alami ya. Ya, untuk estimasi waktu itu bisa dari 2-5 tahun. Di tahun pertama sampai masa kedua ini adalah masa transisi awal kita dari konvensional ke pertanian alami. Tentu ketika kita pertama kali kita tidak menggunakan bahan konvensional, mungkin hasil dari panen kita itu tidak sebesar saat kita menggunakan bahan kimia. Karena untuk transisi ini perlu proses untuk menyuburkan tanah tersebut. Kemudian dari masa tahun ke-3 sampai tahun ke-5 itu tentu tanah kita sudah mulai stabil. Nah, dari kestabilan ini sehingga tanaman yang kita tanam ini tentu memiliki nutrisi yang cukup besar sehingga hasil dari apa yang kita tanam
lebih dari pada saat kita masa transisi di awal. Jadi untuk estimasi waktu kita dari konvensional ke masa pertanian alami itu 2-5 tahun. Tetapi untuk menumbuhkan kepercayaan apakah ini berhasil atau tidak, itu perlu kita tanamkan kepada masyarakat dan juga perlu pelatihan khusus bagaimana masa transisi ini berhasil dari 2-5 tahun tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Ali. Mbak Dona ya tadi, seperti apa gerakan pertanian alami di Kabupaten Bantaeng? Kami di SPA Ketua Serikat Petani Alami Putato Kabupaten Bantaeng itu selama ini sudah memberikan pelatihan dan mengajak seluruh masyarakat memberikan pelatihan pertanian alami, bagaimana cara membuat pupuk alami, sehingga itu tidak ketergantungan kepada pupuk kimia. Karena selama ini juga salah satu masalah yang kami hadapi di Kabupaten Bantaeng itu sendiri adalah kurangnya pupuk untuk petani. Nah, itu sebagai peluang kami masuk kepada masyarakat bahwa ada pupuk alami yang bisa kita sediakan tanpa kita harus menunggu bantuan dari pemerintah bahan kimia. Selain untuk sehat, tentu selain untuk kesehatan, tentu pupuk alami ini juga tidak mencemari lingkungan. Mungkin seperti itu Mbak, saya kembalikan ke moderator. Nah, lanjut saja Mbak pada pertanyaannya Pak Ali yang kedua. Pak Ali yang kedua apa ya Mbak? Apakah pertanian alami yang dilakukan di komunitasnya Mbak Dian Iya. tidak lagi menggunakan bahan konvensional? Kalau 100% alami mungkin tidak Mbak. Tentu kami juga perlu beberapa bahan campuran dari konvensional. Tetapi kami berharap dari perbandingan ini bahwa lebih tinggi alami 9:10 kalau bisa kami menggunakan produk alami dibanding dengan konvensional. 1:9. Ya, bagaimana dari Mbak Yuli? Bagaimana Mbak Yuli? Jawaban dari Mbak Dian? Iya Mbak, jelas sudah Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak Yuli. Dari Pak Ali. Bagaimana jawabannya Pak? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Mbak, dari pertanyaan dari Ibu Hasira. Seperti apa gerakan pertanian alami di komunitas Anda, KPP Butotoa, dan bagaimana strategi penyebarannya untuk mencapai pertanian alami untuk masa depan Indonesia? Itu Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Salah satu gerakan dari SPA Butatua Kabupaten Bantaeng yang kami lakukan adalah memberikan pelatihan ataupun penyuluhan kepada masyarakat untuk menggunakan pertanian alami. Memang tidak mudah untuk mengajak masyarakat dari konvensional ke pertanian alami. Di sini yang kami lakukan adalah kami mengajak dan bekerja sama kepada pihak pemerintah untuk sama-sama turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai dampak negatif dari pertanian alami dibandingkan dengan konvensional. Mungkin dari diri pribadi kami sebagai bagian dari SPA itu sendiri, kami tentu membuat kelompok wanita tani. Salah satu yang kami lakukan adalah membuat tanaman di pekarangan rumah itu secara alami. Mungkin itu Mbak, saya kembalikan. Bagaimana Mbak Hasira? Izin ini Kak. Oh, jadi memang gerakannya lebih ke komunitas SPA ya. Karena mohon maaf Kak, saya kira Kak dari KPP Butatua langsung. Maksud saya jadi yang ingin saya pertanyakan, kebetulan saya juga dari Bantaeng dan sudah lama tidak ketemu sama teman-teman. Oh iya. Nah,
Iya, jadi yang sebenarnya saya pikir pertama itu adalah ya, dari KPP yang sehingga saya bertanya bagaimana kerja pertanian apa ya kerja-kerja pertanian alami di komunitas KPP dan sejauh mana. Jadi memang itu karena sudah lama apa ya sudah lama tidak berkomunikasi langsung dengan teman-teman Bantaeng. Kebetulan mungkin karena dipengaruhi oleh kesibukan masing-masing. Cuman tadi kan jawabannya lebih kepada bagaimana gerakan SPA ya yang disampaikan. Di dalam SPA itu, di dalam Serikat Petani Alami itu, Mbak, kami KPP salah satu termasuk dalam SPA. Jadi kami dengan di SPA itu sendiri, KPP ini menjadi bagian dari SPA. Jadi kami termasuk juga bagian dari SPA yang juga ikut turut andil bersama dengan SPA itu kan ada gabungan antara perempuan dan laki-laki dan KPP sendiri khusus perempuan. Nah, kami dari KPP Butatoa itu juga menjadi bagian dari SPA dan kami sama-sama untuk turun ke masyarakat mensosialisasikan mengenai pertanian alami. Jadi tidak KPP dan SPA tidak terpisahkan. Oh ya, siap. Soalnya tadi yang disebut hanya SPA-nya, makanya izin memperjelas tadi ya, Mbak. Makasih. Ya, saya rasa sudah jelas. Terima kasih. Saya Ya, kembali. terima kasih Mbak Hasira, terima kasih Mbak Dian atas jawabannya. Baiklah, kita lanjut pada sesi kedua ya. Buat berapa ya? 2 atau 3 penanya. Silakan. Silakan teman-teman. Apakah masih ada yang mau bertanya? Boleh. Kalau Ya. Kak Kasma kalau tidak ada, saya boleh? Iya Mbak, silakan Mbak Duri. Mbak Olin. Oh Mbak Olin, sorry Mbak, Ya Mbak, silakan. Iya, saya mau bertanya ke Kak Ina dari KPNS. Tadi kan diceritakan ada banyak upaya yang dilakukan dilakukan oleh teman-teman KPNS ya. Em, Upaya-upaya baik itu pastinya harus apa namanya ya disampaikan begitu. Nah, kira-kira bagaimana cara atau metode yang dilakukan teman-teman KPNS dalam mensosialisasikan apa yang dilakukan begitu, upaya-upaya atau aksi-aksi yang dilakukan di komunitasnya, terutama untuk lingkup desa dan kabupaten. Itu saja, Kak. Terima kasih. Kalau belum ada penanya, silakan Mbak Ina. Dijawab saja Mbak Ina langsung. Mbak Ina. Baik, untuk penanya selanjutnya. Halo teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Mbak Mbak, Ina, boleh, silakan dijawab Mbak. Mbak, boleh diulang kembali pertanyaannya nggak, Mbak? Ah, Boleh diulang nggak, Mbak? boleh. Mbak Olin. Izin nih Kakak Kasmah saya
menyampaikan ulang. Iya, Mbak. Intinya adalah kan teman-teman KPNS itu melakukan berbagai aksi di desanya maupun di kabupaten. Nah, kira-kira bagaimana metode atau cara yang dilakukan oleh teman-teman KPNS dalam mensosialisasikan aksi dan kegiatan itu di tingkat desa maupun di kabupaten? Begitu, Kak Ina. Jelas, Kak? Kayaknya jaringannya Kak Ina ini kurang bagus. Halo Mbak Ina. Iya Mbak, maaf Mbak, jaringan tadi kurang lancar. Udah bagus enggak Mbak? Sudah, ya. Silakan Mbak. Jadi apa-apa saja Mbak yang dilakukan di KPNS, terus akses kegiatannya apa? Yaitu pertemuan masyarakat pesisir Mbak. Terus kita juga di KPNS mengadakan riset, pelatihan, ERPAR Mbak. Terus pertemuan masyarakat pesisir melakukan pelatihan-pelatihan terus dengan melibatkan 31 desa dan kelurahan di pesisir. Dan melakukan pelatihan seperti pelatihan globalisasi, hak-hak perempuan pedesaan, hak-hak perempuan pedesaan, dan pelatihan-pelatihan pertanian alami dan youth camp. Cukup Mbak. Terus juga ada juga satu Mbak. Terus juga ada juga yang melalui media sosialnya KPNS. Apakah cukup Mbak Olin? Oke, berarti sosialisasi kegiatan tadi itu dilakukan dengan cara sosial media ya Kak? Atau ada media lain? Atau hanya itu saja, melalui sosial media saja? Cukup melalui media sosialnya KPNS Mbak. Cukup itu yang kita promosikan. Oh, baik. Terima kasih Kak Ina. Ya, cukup. Mbak, sama. Baik. Makasih Mbak Olin untuk pertanyaannya. Baik, untuk penanya berikutnya masih ada? Halo teman-temanku semua, masih ada yang mau bertanya? Langsung ditutup saja, Mbak. Ada. Ada kesimpulan. Sudah Mbak? Baiklah teman-teman, demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman narasumber yang telah membagi wawasannya yang sangat berharga. Dan kepada teman-teman semua yang telah aktif berpartisipasi. Semoga diskusi ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, kita kembalikan ke Mbak Dona. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.